Hello, balik lagi bersama gue Suci Patia dalam Interview by Muse. Nah sekarang gue lagi gak sendiri nih. Gue di depan gue nih dibilang apa ya? Kalau ada nominasi orang paling gaul di Jakarta, gue rasa dia masuk salah satunya deh. Ini dia ada Rangga Laksmana. Yo. Beda ya? Mantap. Ini gue baru pertama kali ya selama gue take podcast di tempat-tempat lain. Baru kali ini gue diinterview sama cewek yang cantik nih. Oh ini. Biasanya laki semua, gue sampai bosen. Nah ini gue baru pertama kali interview orang gaul. Nah ini sebuah kehormatan berarti. Terima kasih Muse sudah mengundang saya di sini. Padahal punyanya sendiri ya. Sorry. Oke gak apa-apa. Tapi gue juga merasa terhormat loh. Gue juga merasa terhormat bisa duduk berdua sama kata orang itu Pangeran Jakarta Selatan. Siapa yang bilang? Gas, kalau boleh tahu kenapa sih kok lu bisa dapat panggilan Pangeran Jakarta Selatan sih, Gas? Gimana ya? Nah, gitu. Jadi mungkin karena gua start bisnis gua itu bermulai di daerah kawasan anak gaul Jakarta Selatan, which is di SCBD Senopati. Dan kebanyakan memang akhirnya sampai sekarang gua itu rata-rata bisnis yang gue punya itu, usaha-usaha yang gue punya itu berlokasi di Jakarta Selatan, SCBD Senopati dan sekitarnya, di mana ya tadi kembali gue bilang anak-anak zaman sekarang itu khususnya millennials kalau hangout nongkrong pasti ke sana, dan gue selalu nongkrong memang di daerah-daerah sana aja gitu. Oh gitu. Makanya orang ngelihatnya kayak wah ini pangeran pengusaha Jaksel nih gitu. Lo pertama kali di tempat hits Jakarta Selatan, gue punya beberapa usahanya tuh di sana gitu, di daerah sana. Oke. Berarti gue pengen tahu nih, penasaran, pertama kali lo denger nih ada kata lo Pangeran Jakarta Selatan tuh dari siapa dan kapan? Itu jadi waktu itu gue sempat take podcast juga. Nah terus di podcast itu dia membuat title kayak Pangeran Muda Jaksel gitu. Jadi abis itu gue up di Instagram dong as a promotion. Orang-orang ngeliat, abis itu orang-orang ngeliat kayak weh Pangeran Jaksel nih, Prince nih gitu. Tapi bercanda aja sebenarnya sih. Emang abang ganteng. Emang cakep, udah cakep, banyak duitnya, bisnisnya juga banyak, jadinya pangeran. Amin. Guys, kalau gue lihat Instagram lo tuh kan mainannya kan sama emang anak-anak gaul Jakarta Selatan. Oh juga, gue main sama semua orang loh. Iya, tapi kan kelihatannya tuh semuanya itu anak-anak gaul. Siapa yang nggak kenal sama lo nih? Tapi gue penasaran, di sebelum kegaulan lo ini lo pernah alay gak sih? Gue pernah banget. Pernah gak ya alay gue? Kayak zaman gue masih sekolah SMP, SMA gitu. Ada sih ya zaman gue alay. Gimana tuh alay ya? Oh ada nih, at that time gue punya pacar gitu ya. Pacaran gitu. Misalkan misalkan pacar gue dulu, misalkan Suci gitu contoh ya. Oh gak mau sebut nama mantan beneran? Enggak ada lah. Ini enggak. contoh aja ya. Okay. Gue punya pacar namanya Suci itu loh. Kayak di bio gue gitu, zaman-zaman BBM or MSN gitu kayak kali ya. Kayak RS Love. Tai banget aja DJ. RS inisial Love gitu ya. Kayak inisial Rangga Suci gitu contoh. Gila ya, itu bener-bener lo di BBM. Kalau gue di Twitter, guys, gue juga pernah tuh kayak misalnya kalau galau, post-post lagu, post-post kayak terus kalau lagi Enif tuh ya, happy anniversary. Sama gue juga kayak gitu. padahal cuma sebulan gitu, kayak happy anniversary. Anniversary ya. Sekian gitu. Iya kan, lo juga pernah ngalamin masalah itu. Pernah banget. Terus juga sempat lah ya kayak lo bilang ya lagi galau. Zaman zaman Twitter belum Instagram lah ya. Kalau misalkan baru putus yang kayak sosok galau gitu, sosok biar kayak dikasih perhatian sama orang-orang lain kayak oh santai gas. Jijik banget anjing. Kayak ada potongan-potongan lagu lirik siapa gitu misalkan. Gue taruh itu di Twitter. Tapi gitu. bukan Wali gitu kan? Malah gak wali lah. Oh gak wali lah. Gak wali. Tetap lagu-lagunya lagu-lagu Jaksel ya? Ya Jaksel bisa. Oke, jadi berarti lo pernah alay juga ya? Pernah. Ada nggak momen? Semua orang pasti ada masa-masa alaynya lah. Tapi mungkin berbeda-beda ya. Kalau ada momen yang kayak bikin lo kalau sekarang kayak inget, ih gila geli banget gue pernah kayak gitu. Ya itulah. Gitu ya? Di bio gitu tulis di nama bio ya? gitu, alay banget. Gila gue juga jadi keinget loh. Ini pada pernah gak nih?
Pernah lah. Lu pernah lah lu. Kalau nggak di Facebook juga. Nah, lu sekarangnya masih alay nih. Enggak lah, canda. Kalau nggak di Facebook tuh dulu in a relationship gitu. In a relationship. Itu sebenarnya nggak alay sih. Cuman kalau misalnya gue lihat lagi kayak, ngapain gitu ya. Gimana? Padahal zaman sekarang orang kalau pacaran gue lihat malah kalau bisa jangan sampai kelihatan gitu. Iya benar. Karena banyak teman-teman gue sekarang tuh pacaran tapi ya udah kayak nggak mau kelihatan kayak benar. aja. Kayak lebih mature aja nggak sih? Lebih menjaga apa ya, privacy kali ya. Benar. Mereka. Oke. Tapi ngomong-ngomong gaul, guys, gue pengen tahu nih standar gaul dan alay orang itu kan beda-beda ya. Kalau buat lo sendiri nih, lo pasti punya dong kayak standar di saat lo kayak ngeliat orang ini, oh ini kayak gaul deh, atau nggak kayak ini orang alay gitu. Biasa lo ngeliat hal itu kayak dari mana? Aduh, kalau alay ya. Mungkin gue berbicara gaul dulu deh. Oke, gaul dulu deh. Kalau bagi gue gaul nih ya, bagi gue gaul itu orang-orang yang pergi ke Swill House, pergi ke Billions, pergi ke What You Want, makannya slice pizza, foto-foto di Halu World, tuh orang-orang yang gaul bagi gue. Pinter promosinya. Emang nih cocok. Masuk kan ya dong. Masuk jadi pengusaha muda. Itu orang-orang gaul. Itu orang-orang pokoknya gaul. yang pergi ke tempat-tempat bisnis lo orang-orang gaul. Orang-orang gaul. Kalau yang alaynya? Kalau yang alay, aduh. Susah lagi mendeskripsikannya apa ya bagi gue ya. Ya di saat kayak lo ngelihat orang ini kayak alay. Ada lo kalau misalnya orang yang ngelihat alay dari bahasa, dari tulisan, dari pakaian atau enggak dari selera musik gitu. Tapi kalau alay-alay bahasa alay apa sih kalau kata orang-orang dah gitu-gitu kali ya? Itu atau Betawi anjay sih? gitu. Itu Betawi ya? Apa sih bahasa ya nggak tahu standar lo aja anjay gitu kali ya. Itu alay. Alay katanya ya. Tapi enggak juga. Gue ngomong anjay juga. Nah ya udah kalau menurut lo. Menurut gue apa ya jadi ya? Yang kayak alay nih gitu. Pasti alay. ada dong. Alay lo gitu ya. Mabok rusuh tuh alay bagi gue. Mabok rusuh. Sok-sokan kayak gue tuh anaknya ini gitu Oke. Kan sering-sering terjadi tuh kan. Iya. Pamer-pamer yang jelas gitu ya. Alay lo ngapain sih lo pamer-pamer gitu. Loki aja kali santai gitu. Kayak lo gitu ya. Mau dilihat apa sih sama orang gitu. Benar-benar. Kayak tadi lo kan Loki kan. Orang gaul perginya tadi ke Swill. Terus habis itu makan slice pizza, ke What You Want, ke Hello World. Nah, kalau boleh tahu itu kan bisnis lo semua ya. Emang. Iya kan? Itu bisnisnya Rangga semua. Bahkan itu kayaknya gue yakin tuh belum disebutin tuh bisnis lo semua. Lo punya berapa bisnis sih sekarang? Waduh, berapa ya? Coba gue sebut satu-satu. Coba sebut satu-satu biar orang-orang tuh tahu. Gue sebut lu hitungin ya. Iya. First business gue Swill House. Oke. Terus ada What You Want. Ada Billions. Ada Fall Bottle Bar. Ada Clothing Have a Nice Day. Gue ada juga share di Taulani TV. Terus ada apa lagi ya? Kan gue lupa. Fabric. Tempat cuci sepatu, repair sepatu bisa. Terus ada Rice Bowl, Your Longe. Itu berapa tuh? Udah 9 tuh. 9 ya. Satu lagi Muse Media ID. Ntar lagi gue pakai jari kaki. 10. Tadi slice pizza udah disebutin belum? Slice pizza ya Allah. 11. Lupa loh gue udah slice. Gila, gue minta tepuk tangannya dulu dong ya dari ada sini. satu lagi, sorry. Apa tuh? Tadi Sprouts gue udah sebut belum ya? Belum. 12. Itu adalah vegan food gitu lah ya. Plant based food. Ini kalau misalnya semua bisnis lo dijadiin tim sepak bola udah bisa kayaknya. Bisa, itu udah pakai manajer. Udah pakai manajer. Kan ya? Udah manajer. Satunya manajer. Gila guys, umur lo berapa sih sekarang? Gua sekarang 23. 23. Hello World belum? Udah tadi ya? Udah. Lu apa lupa gak tuh? Saking banyaknya. Saking banyak kayak golong-golong jadi. 23 jadi. tahun lo udah punya 12 bisnis. Alhamdulillah. Mungkin di luar sana orang 23 tahun sekarang masih bingung Netflix mau nonton apa gitu. Dan sedangkan lo sekarang udah ada 12 bisnis. Itu gimana caranya lo memulai bisnis 12-12-nya itu apakah lo langsung atau bertahap? Bertahap sih, dimulai dari 2018 ya gue start Swill. Itu bisnis pertama lo? Bisnis pertama gue. Abis itu ya udah lanjut lah bikin berapa bulan sekali ada tawaran dari partner gue. Gue punya plan mau bikin ini, lu tertarik nggak? Ternyata pas gue baca proposal gue tertarik, ya udah gue ikutan. Gitu sih rata-rata. Terus pertama kali itu kan di Swill House itu pasti bukan duit sedikit dong guys. Iya dong. Nah. Apalagi sekarang jadi salah satu tempat paling hits dan gaul. Apalagi kriteria gaul lo kalau orang-orang udah pergi ke Swill House. Amin. Semoga akan selalu begitu ya. Iya, aminin. Sampai kapanpun itu. Aminin. Nah itu kan buat gue pasti duit nggak sedikit.
itu lo ada pertimbangan dulu atau langsung kayak, aduh gue pengen buka bisnis deh biar kelihatan orang. Ada loh guys, orang yang pengen buka bisnis biar kelihatan ada sesuatu yang dikerjain aja padahal sebenarnya dia nggak passion dalam hal itu. Oke. Apakah lo cuman kayak, oke nih gue akan chip in, atau enggak kayak, oke gue harus melakukan sesuatu, lo mau jadi someone bigger, ya udah akhirnya lo chip in. Jadi awalnya gue mulai si Swill House itu memang gue diajak sama partner gue kan, karena kebetulan gue memang pengen banget nih, gue kan suka hangout ibaratnya, gue suka nongkrong, suka ya pergi-pergi ke tempat-tempat seperti Swill House dan lain-lainnya kan. Oke. Terus gue kayak, aduh gue pengen deh one day punya nih tempat nih. Ada nih opportunity dari partner gue. Dia bilang kayak, Gas, gue dapat ini nih, apa ya ibaratnya, usaha nih kalau lu mau ikutan gitu kan. Apa namanya Swill House gitu ya. Kebetulan kan lu kan waktu itu udah ngomong juga sama gue, lu pengen punya nih bar and lounge lah gitu ibaratnya. Oh yaudah deh boleh gitu kan. Karena kan gue juga pengen bikin tempat daripada gue sama teman-teman gue nongkrong di tempat orang lain, kenapa nggak gue bikin tempat sendiri di mana gue bisa bawa teman-teman gue itu buat nongkrong di tempat gue juga gitu. Oke, terus yang sesuai market yang sekarang tuh lagi kenceng-kencengnya gitu. Dimana waktu itu gue Swill House buat bar and lounge dengan tema musik yang common R&B, hip hop, top 40 urban lah ya, urban music lah ya gitu. Akhirnya di situ lo memutuskan. Akhirnya di situ gue orangnya aktif, terus gue ketemu partner gue yang kebanyakan umurnya jauh lebih tua dari gue. Akhirnya mereka juga melihat sosok gue kayak, oh ini orang nggak cuma sekedar lu investor doang, lu memang aktif nih. Akhirnya gue diajak lah sama mereka itu kayak, gue mau bikin ini guys, mau ikutan nggak? Gue mau bikin ini guys, mau ikutan gak gitu. Oke, berarti lo bukan cuman, jadi gue bukan tipikal yang cuman naruh duit gue naruh duit, gue cipin, gue investor terus ya udah gue diem aja, ini punya gue, enggak gitu. Oke. Lo kan lo bilang tadi lo aktif. Keaktifan lo itu ngapain biasanya di bisnis lo yang 12 ini? Di bisnis gue bantu cari KOL. Gue bantu ngeramein tempat. Emang ya aktif lah, maksudnya gue bukan yang salin partner, gue memang aktif ke partner gue belajar, gue nanya-nanya, terus gue kayak apa nih bisa gue bantu nih, akhirnya mereka juga seneng kan gitu. Gila guys, lo bisnis pertama 2018, 2020 bisnis lo udah jadi 12. Alhamdulillah. Itu di logika gue, ini otak gue udah langsung semerawut lo, tau gak sih? Gimana caranya, apakah lo emang bisnis cuman asal chip in atau enggak lo kayak melihat gimana master plan-nya? Nah, gue memang lihat dan lain-lainnya gimana? Gue melihat memang ada potensi dari bisnis yang gue ikutin gitu loh. Jadi nggak cuman sekedar gue chipin udah ini punya gue, enggak. Gue memang melihat ada potensi di sana, kayak let's say misalnya Swill House. Pas gue bikin Swill House, Senopati SCPD kan memang lagi happening kan, bahkan happening udah lama banget, bisa long term lah gitu. Dan gue melihat kayak ini tempat konsepnya oke nih dengan tema musik yang lagi common, terus ngarah marketnya ke segmennya itulah sekian. Jadi gue bisa lah berachievement. And then gue bikin halu. Kenapa bisa gue berani bikin halu? Gue as an influencer kan, gue suka foto-foto. Gue tau lah kesusahannya influencer itu, atau misalkan orang-orang yang pengen menjadi seperti idola influencernya. Mereka sering pergi ke misalkan restoran lah, atau misalkan keluar negeri buat foto-foto, lu bayar 100.000 misalkan ke coffee shop mana gitu, lu cuma dapat 1-2 spot gitu. Gue bilang, kenapa sih kita nggak bikin yang namanya Halu World, di mana kita menciptakan wadah banyak spot foto, lu bayar amount cuma let's say sekian, lu bisa dapat spot banyak gitu loh. Dan influencer pasti suka, dan pengikut influencer itu juga suka, karena gue bilang konsep baru di Jakarta di mana kita tuh bikin yang namanya Instagramable exhibition, bukan art exhibition ya. Jadi memang lu foto kesan, lu masuk, lu beli tiket, lu masuk, ya lu foto-foto, lu pasti akan upload di Instagram dong. Gitu. Tapi emang iya loh, gila ya waktu yang zaman Halu World guys, itu tuh isi timeline gue, isinya tuh halu semua. Apakah entah itu orang yang punyanya model-model kayak lo semua ya, gaul-gaul, atau emang kayak target market kalian tuh dapet banget gitu. Nah sekarang nih gue pengen tanya nih, pasti kan di luar sana tuh banyak banget yang mau bisnis. Mungkin dulu tuh buat anak muda ya guys, kayaknya mimpi deh punya bisnis gitu. Tapi sekarang tuh gue liat anak-anak muda tuh udah banyak yang bisnis kan, banyak banget. Nah lo ada
bukan tips and tricks sih. Gimana sih? Gue pengen tahu dari elonya dulu. Gimana sih cara lo memilih partner? Itu penting loh. Iya penting. Iya kan penting banget. Penting. Lo punya 12 bisnis. Penting. Dan semuanya lo partneran kan? Gak ada yang berdiri sendiri Benar. gitu. Nah itu gimana sih caranya lo bisa melihat bahwa oh ini bisa orang jadiin partner atau enggak gitu? Gue melihatnya memang dari gue liat kriteria belakangnya dia bergaul di bidang dia orangnya nih pergaulannya nih siapa nih, bener apa enggak, terus dia sudah expert nggak di bidang itu, kayak misalkan Swill House segala macem. Partner gue ini expert gak sih di bidang F&B gitu. Atau misalkan gue punya fabric, toko cuci sepatu, repair sepatu, tas, you name it lah. Ini partner gue emang ngerti sneakers gak sih dia? Oke, gitu. jadi Dia ngerti gak sih ya? ini kayak apa bahan-bahan sneakers tuh ada apa ya, ada sweat, ada apa. Ini kalau sweat gini bersihinnya misalkan harus berapa hari gitu. Ini kalau misalkan warnanya putih, hati-hati ya, ini bisa agak keras segala macam. Kan dia expert di sana kan. Berarti nggak sembarangan cuman yang kayak gue pengen bikin toko cuci sepatu enggak gitu loh. Tapi lu nggak ada backgroundnya gitu. Memang gue kalau misalkan berbisnis, gue pasti harus lihat dulu partner gue, lo memang expert nggak di bidangnya itu gitu. Nah kalau lo sendiri expertnya di bidang apa dalam bisnis lo ini? Gue lebih ke marketing ya, karena gue jujur kuliah gue juga jurusannya marketing and management kan. Oh lo marketing and management. Oke. Tapi emang bener sih, dulu gue pernah bisnis guys. Tapi emang bisnisnya cuma sebatas gue pengen punya bisnis nih gitu. Jadi gue nggak ngelihat partner gue, nggak punya master plan dan lalala. Memang sih nyari partner tuh nggak gampang, karena lu nyari partner tuh harus nyari partner yang memang bisa komit gitu sama kerjaan, bukan yang cuman wah ini tempat baru jadi nih, 1 rame, 1, 2, 3 bulan rame, abis itu udah tinggal. Iya benar. Ada kan beberapa yang ada, gitu benar. kan. Cuman maunya udah terima jadi aja lah, tapi nggak yang lu hard working nih gitu loh. Iya. Ada beberapa, kalau gue suka partner gue, oke, gue dapat 1 juta nih, oke kita harus bisa 3 juta nah gitu. Nextnya gitu. Jadi ambisius lah. Gue suka partner yang memang ambisius. Lo suka partner-partner yang ambisius dan juga lo sudah expert. Suka dengan partner yang sudah expert di bidangnya. Juga di bidangnya. Nah sekarang nih kalau misalnya gimana ya guys, banyak banget nih biasanya gue kalau lagi nongkrong lo juga pasti ya, biasa kalau lagi ngomongin bisnis ya. Itu kan ada yang partneran sama sahabat berantem bubar. Nah kalau dari lo, apalagi kalau misalkan sama pacar gitu. Nah giliran putus mampus lo iya kan gimana ntar bikin cabang atau apa. Nah gue pengen tahu sih pendapat lo, apakah partner itu harus yang kayak emang lo profesional aja atau kayak sebenarnya justru temen tuh nggak apa-apa atau pacar juga nggak apa-apa? Kalau kata gue sih nggak apa-apa ya, karena kayak misalkan ya sebenarnya sih gue berawal juga buat bisnis kan dari temen kan awalnya kan, sahabat tapi gitu. gue nggak pernah pacar, sahabat gue dia ngajak ya udah oke gue ikut gara-gara lu juga, gue percaya sama lu nih gitu kan, bukan yang gue ikutan tapi gue nggak kenal nih sama yang lain nih, nggak gitu, memang gue kenal gitu. Tapi kalau sama pacar gue nggak tahu kenapa ya berbisnis sama pacar bagi gue agak riskan ya, karena once you putus waduh. Tapi lo nggak pernah ya? Biasanya adalah something gitu kan. Akhirnya ujungnya bisnisnya nggak bisa jalan. Gue nggak bilang pasti ya, cuman bisa jadi gitu. Ntar jadinya harta gue gini lagi kalau putus. Berarti nggak apa-apa ya menurut lo kalau misalnya kayak partneran sama sahabatan gitu nggak masalah? Nggak masalah sih, asal selama memang teman lo itu memang profesional ya gitu lah. Oke. Nah kalau gue pengen tahu lagi nih guys, lo kan bisnis tadi selain partner, terus habis itu lo melihat potensi. Gue pengen lo tuh sharing gitu sama kita karena gue tuh orang yang pengen bisnis tapi nggak tahu harus mulainya tuh dari mana guys ya kan. Berarti selain lihat partner dan potensi, apa aja sih yang lo persiapin sebelum lo bikin bisnis sampai jadi 12 di usia lo yang masih 23 tahun? Iya, menurut gue lo harus tahu produk apa yang lo mau jual. Lo harus tahu produk yang gue jual ini marketnya memang ada nih gitu. Bakal ada yang bakal beli nih. Urusan beli misalkan mass market atau tidak ya itu kan kembali produk lo yang lo mau jual apa. Tapi selama lo jual produk itu memang ada marketnya, terus lo eksekusi di waktu yang tepat dan lo punya manajemen yang oke, gue yakin bisnis lo terus pasti jalan. Apapun itu, lo mau jual apapun itu. Soal modal gimana? Kalau soal modal ya banyak, karena beberapa ada yang modalnya memang gue nabung dari kecil nih, dari gue duit jajan segala macam gue sisihin segala macam. Memang ntar ini tabungan gue mau bisnisin. Ada yang memang beberapa orang kayak ya pinjemin gue modal dong, ntar balik modal ya gue ganti gitu. Tapi ntar next dividen nextnya ya buat gue gitu kan. Ntar dibatalkan memang lu minjem kan. Tapi ada juga beberapa kalau kayak gue, modal gue dulu memang karena gue sudah ibaratnya gue udah bekerja
dari zaman gue SMA, gue nge-DJ slash Oh MC iyalah. sama Al kan. Jadi gue memang sudah mengumpulkan modal udah dari lama. Tiba-tiba ada yang nawarin, gue sudah ada punya modal sendiri gitu. Walaupun pertamanya gue minjem duit, ada nggak minjem sih, gue minta kayak ya tambahin dikit deh, gue kurang dikit nih. Tapi memang sebagian besar modal dari gue sendiri gitu. Sebagian besar Modal dari gue sendiri. Atau misalkan lu juga bisa kan, lu nyari investor. Gue punya ide gini, gue punya ide brilian gini, gue yakin ini bisnis prospek segala macam ke depannya di future. Bro, lu mau nggak invest di bisnis gue gitu. Oke. Kan ada beberapa yang gitu kan. Bener-bener ngomong-ngomong DJ, gue jadi keinget lo dulu DJ sama DJ Al sama Gibran. Jadi itu awal sebenarnya sampai sekarang sih ya. sampai sekarang cuma karena pandemi Cuma aja. gara-gara pandemi jadi ya offline gitu kan nggak ada. Bisa dibilang nggak tuh DJ itu awal karir lo? Bisa sebelum influencer. Oke, sebelum influencer jadi DJ, influencer, content creator, influencer ya, you name it, selebgram iya, apapun oke, itu ya. selebgram. And then akhirnya sampai sekarang bisa Entrepreneur. menjadi entrepreneur or investor. Karena beberapa orang juga ngomong kayak, "Gas, lu sebenarnya kayak bukan entrepreneur ya, lu lebih ke investor gitu." Kayak ya apapun itulah, yang penting ujung-ujungnya cuan. Cuan. Gila lo di umur 23 tahun udah banyak predikatnya dari DJ, influencer, entrepreneur, investor gitu ya. Ini mungkin di saat orang yang lain tuh sekarang masih bingung lo tau gak nyari kerja gimana apalagi pandemi gitu. Tapi apa ya, kalau misalkan lu mau memulai usaha ya kalau kata gue, apalagi hari gini itu dimana semuanya udah hampir semua ya kita sudah shifting ke digital. Gampang banget bro buat bisnis sekarang bro gitu loh. Lewat Instagram aja bisa, sekarang lu bisa gitu loh. Lewat Tokped lu bisa gitu. Maksudnya sarana lu untuk membuat bisnis dan menjualkan bisnis lu itu tuh banyak banget gitu. Udah nggak kayak dulu ya. Kayak dulu kan susah kan. Sekarang kan dengan adanya digital, marketplace, apapun itulah, sosial media, lu berjualan tuh gampang banget gitu. Bener. Gila tapi lo 12 bisnis. Mungkin orang-orang di sana guys ngelihat lo tuh kayak ya ini ya pantesan sukses anak orang kaya. Suka banyak gak sih selintingan-selintingan kayak gitu? Ya, ada aja, ada lah pasti itu udah pasti lah. Nah tapi sebenarnya apakah 12 bisnis ini tuh semua dimodalin sama bokap lo atau emang pure lo sendiri? Enggak, pure sendiri. Pure sendiri. Jadi gue bener-bener yang bukan dimodalin sih. Yang tadi gue bilang iya, jadi gue once gue buka Swilos itu gue memang punya tabungan dari gue nge-DJ dan gue influencer content creator itu. Cuma ada kurang sedikit jumlah lah. Akhirnya gue minta ya gue ini bagi duit lu ya sekian aja, gue bilang. Ya udah, oke, akhirnya abis itu memang gue dapet duit dari bisnis gue itu, gue terima ya, ada gaji, ada dividen segala macem. After itu ya udah gue buka bisnis lainnya udah pakai duit gue sendiri gitu. Gila lo keren banget menurut udah gue. Udah gak pakai orang tua lagi. Jadi orang tua gue udah kayak ayo udah serah lu lah. Sumpah ya guys, jujur di saat gue pertama kali ngeliat lo tuh gue emang agak skeptis. Dengan lo punya banyak usaha gini modal bokap semua kali ya. Gitu, ada aja kan. Tapi setelah gue liat lo modal sendiri, lo gimana sih manage duitnya kayak gitu? Maksudnya dengan lo kan lifestyle lo yang tinggi, cukup tinggi lah ya. Lo kayak di Instagram juga tiap hari pergi. Pergi-pergi juga bukan ke tempat warteg gitu ya. Pasti ada aja. Tapi kan sebagian besar seminggu lah lo perginya lounge, makan-makan kayak gitu. Lo manage duitnya gimana sih? Memang gue kalau terima duit itu memang gue ada yang gue sisihin. Let's say misalkan gue dapat pendapatan sekian tuh berapa? Adalah dari 100% itu memang gue bagi 40 gue buat jajan, 60 gue memang buat ke tabungan in case misalkan gue mau ya itu kayak invest atau misalkan gue pengen liburan kemana gitu ya gitu. Oke, jadi 60% 40%. 40 yang gue gunain buat gue ya nongkrong lah atau ngapain itulah gitu. Gila, kalau gue mikir 40 itu buat gaya hidup lo yang menurut gue udah tinggi, gimana 60-nya ya? Masalahnya tuh the problem with the anak, nggak tahu sih ya, mungkin kebanyakan anak muda zaman sekarang, once mereka dapat penghasilan tuh kebanyakan tuh mereka 70 yang dikeluarin, 30 yang di save. Oke, bener. Bagi gue malah lo kebalik, harusnya tuh lo kalau bisa ya 40 yang lo keluarin, 60 yang lo tabung. Once in case ada apapun itu ya lu ada dana tabungan gitu. Kan gak ada yang tahu bro. Gas, gila. Kawin mahal bro. Gue sampai speechless, ternyata dia punya mindset kayak gini. Gue kira kita harus punya tabungan bro. Maksudnya lu gaji paling gaji berapa oke gitu kan.
berapapun itu. Tapi kan lu harus punya dana tabungan kan. Kalau lu habisin semuanya ya lu ntar in the future lu mau nikah dari mana bro duitnya? Lu mau bikin rumah dari mana duitnya gitu. Lu harus pikir panjang lah. Ntar gue punya anak, gue biayain sekolah dari mana gitu. Kalau gue gak punya tabungan, gue cuman dari gue punya pendapatan kebanyakan gue foya-foyain gitu kan. Sayang gitu. Gila, gue kira tuh lo tuh anaknya yang suka foya-foya gak nabung dan boros lo guys. Ternyata enggak ya, ternyata 60% lo taruh buat tabungan, terus 40% baru lo abisin tuh buat kehidupan lo dan lain-lain. Gue pokoknya tuh ya, gue tuh kalau misalkan gue dapet duit segala macam, pokoknya gue mau ngeluarin, misalkan gue mau ngeluarin sekian gitu, gue liat di saldo gue, pokoknya gue selalu bilang kayak, aduh saldo gue tinggal dikit, saldo gue tinggal dikit, even though sebenarnya ada lah cukup lah, gue selalu bilang tinggal dikit, biar nggak keluar gitu. Iya. Tinggal dikitnya Rangga sebenarnya tabungan kita nih dikali 3 nih, itu dikitnya Rangga sebenarnya. Pokoknya gue mindset gue selalu gitu, pokoknya gue liat ATM, duit gue tinggal dikit gitu. Mindset supaya nggak keluar gitu. Benar. Mindset tuh penting banget guys. Kalau lu liat kayak, oh gue udah duit segini nih, gue keluarin takutnya gitu kan, lu bablas gitu. Gas, mau nanya dikit. Apa tuh? Itu kan berdasarkan, ini kita tadi, lu tadi berbicara bahwa usaha lu banyak. Iya. Gitu kan. Nah pernah gak lu sih merasakan susahnya usaha itu kayak bisnis lu tuh boros dan malah gak ada hasilnya? Yang gue keluarkan? Gak ada hasilnya. Jadi bangkrut lu mungkin kayak turun. Lu usaha sama temen lu atau sama partner lu usaha tapi gak ada hasilnya. So far sih alhamdulillah sih ada hasilnya ya. Semuanya ada. Semuanya oke sih, berjalan dengan lancar. Jadi nggak ada yang gue bikin bisnis ini tiba-tiba, aduh mampus gue nih, pusing gue nih, nggak ada pendapatan nih, pendapatannya dikit banget nih gitu. Kita harus cash call gitu misalkan, itu nggak ada. Nggak ada tuh. Pepatah yang bilang kalau lu mau usaha dulu pasti ngerasain sakitnya. Belum tentu juga. Karena lo lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Nah, tapi guys, alhamdulillah yang lancar-lancar aja sih ya. Alhamdulillah. Ya nggak lancarnya mungkin gara-gara kemarin pandemi. Yes. Itu yang mau udah pasti ada penurunan. tanyain. Semua bisnis juga gue yakin pasti ada penurunan. Nah, benar. Nih, 12 bisnis lo, apalagi kan bisnis lo ini kan di tadi ada F&B, terus habis itu tempat-tempat yang harusnya kan didatengin. Kayak tadi Swill, What You Want, Hello World, itu kan pasti berdampak semua dong. Nah, di luar sana tuh orang-orang juga berdampak banget. Semuanya. Nah, gimana sih cara lo ngehadepin? Nih, pasti kan di antara semua itu lo harus bayar uang sewa, ya kan, karyawan, gitu. Pasti 12 tuh ngeri banget dong, mikir ini aja gue ngeri gitu. Gimana sih cara lo manage-nya? Cara manage-nya memang kita ngasih jaminan, emang pastilah ya rata-rata gue yakin di semua mau kantor kayak lo mau restoran segala macem pasti lu dapat keringanan sewa dari landlord ya. Harusnya ya. Terus lu ya kita juga ngasih jaminan ke staff-staff kita bahwa sorry banget nih kita cuma bisa bayar payroll kalian sekian, tapi ntar in the next ya kita sama-sama lah kita kerja, kita cari solusi, ntar pasti ada jalan keluarnya lah gitu lah. Oke. Gitu. Karena kalau ngomongin jualan kan ada sih kita pendapatan pasti saat-saat kemarin pandemi yang awal-awal itu. Ya kita berjualan by online delivery, tapi memang sudah pasti penghasilan dari online delivery itu tidak sebesar penghasilan ketika orang tuh datang langsung ke tempat gitu. Oke, terus di antara 12 bisnis lo ini sekarang ada yang tutup gak sih sebenarnya? Apa semuanya masih jalan-jalan? Semua jalan banget kok, alhamdulillah. 12 ya guys? Alhamdulillah pada buka semua. 12 Karena kan memang peraturan dari Pak Anies kan sudah boleh restoran-restoran itu dibuka kan. Iya jadi benar. ya mall juga udah boleh dibuka kan. Jadi ya alhamdulillah lah. Gila ya. Berarti lo keren banget dengan memanage 12 semua usaha lo tetap masih bertahan di tengah pandemi. Yeah. Tadi lo BTW lo udah jadi DJ. Lo influencer. Lo juga tadi investor, terus habis itu lo juga entrepreneur gitu. Ada lagi nggak sih hal yang Apa kita tuh nggak tahu gitu? Apa sih kegiatan lo sekarang? Atau nggak ada nggak sih hal-hal yang baru lo tekuni selama pandemi ini selain 4 hal tadi? Selain yang lagi gue tekuni ya. Jadi gini bro, tapi ini plan tahun depan sih ya, insya Allah lah. Nggak apa-apa dong, diaminin dong, insya Allah lah ya. Gue lagi develop skincare. Skincare. Jadi gue pengen berjualan skincare karena gue melihat skincare lagi gila banget di sini ya. Wow. Orang-orang tuh lagi ngarahnya ke skincare gitu. Apalagi gue lihat dengan maraknya apa sih Koreaan gitu kan. I think jualan skincare kayaknya I think it's cuan, I think gitu lagi mencoba develop. Lo emang bener-bener bisa baca pasar, lo selalu baca pasar ya guys berarti? Iya.
skincare gue nggak pernah loh ketemu Oh ya? ya orang cowok gitu laki-laki mau bahas skincare gitu. Maksudnya mau bisnis skincare gitu. Itu awalnya ide muncul gara-gara apa? Memang gue nggak dari gue sih, itu dari partner gue ngajak. Akhirnya gue mikir, oh iya juga sih, kenceng sih, gila sih itu. Skincare ya? Yaudah let's go, kita proyek awal tahun depan gitu. Sekarang kita R&D aja dulu gitu. Berarti itu akan jadi bisnis ke-13 loh. Amin. Terus ada bisnis apa lagi di plan di tahun 2021 yang mungkin postpone nih di tengah pandemi? Mungkin kalau ngomongin buka bisnis baru lagi kayak mungkin so far itu ya. Tapi saya sih gue memang pengen ngembangin bisnis gue yang udah ada ya, yang lagi sudah mulai bergerak ke arah stabil lagi gitu kan. Gitu. Terutama Muse, gue mau Muse tuh pengen gue besarkan gitu. Nah, ini dia. Siapa tahu bisa jadi Muse internasional, punya TV Bener sendiri. Banget. Siapa tahu gue juga jadi host internasional kan, guys. Apalagi kan Muse juga nggak cuman media doang, kan ada creative agency-nya juga. Pinter, promosinya emang cucor, guys. Kita bisa lah ngerjain brand buat bikinin activation dan lain-lain. Jadi kalau ada brand-brand yang pengen kerjasama, kami sangat terbuka loh. Langsung aja, kemana tuh? Guys, ngomong-ngomong Muse nih, ini kan media. Di antara yang lain kayak ini paling beda deh di antara bisnis-bisnis atau yang lain. Kalau yang lainnya kan kayak yang lainnya kan ya entertaining banget lah. Ya bisnis entertaining lah bisa dibilang entertainment. Kok tiba-tiba lo jadi belok tiba-tiba ke media sih bikin Muse ini? Bikin Muse ini. Awalnya tetap gue diajak partner gue, Clinton. Tapi memang dari dulu itu gue memang orang yang sangat suka nonton berita dan baca berita, gitu. Terus masa sih? Suka banget gue. Seorang Rangga suka baca berita. Suka banget gue baca berita asli. Apa berita-berita apa biasanya? Apapun itu, mulai dari fashion, mulai dari hard news, mulai dari bisnis, apapun itu lah gue baca lah. Music ya, yang common lah. Gue memang suka banget baca berita. Terus gue bilang kayak kenapa kita nggak bikin media ya, kata Clinton. Boleh banget gitu bang. Gue juga pengen sih punya media sendiri gitu loh, dimana ntar goalsnya bisa iklan di kita. Apalagi sekarang kan udah shifting ke digital ya. Jadi sekarang memang brand-brand atau misalkan apapun itu, pengusaha-pengusaha sekarang udah pasti kalau mau ngiklanin itu lewat digital gitu. Oke, makanya di situ lo gue tertarik. Gue tertarik nih, gue pengen punya media nih gitu loh. Di antara semua gue baca berita ya di media gue aja gitu kan. Kayak tadi lo bilang ya, daripada nongkrong di tempat orang lain mending di tempat sendiri. Itu mindset yang keren. Gue juga mau kayak gitu. Ya udah, daripada gue belanja di tempat orang mending gue belanja di tempat sendiri. Gitu bisa dong. Iya kan? Gitu kan. Tapi di antara 12 bisnis lo ini gila banyak banget lo 12 ya, itu ada gak sih satu yang kayak lo condong tuh seneng banget di bisnis itu? Semuanya gue seneng. Semuanya seneng? Semuanya seneng dong, harus dong. Oh iya dong. Ya udah deh, ganti deh pertanyaannya. Di antara pekerjaan lo DJ, influencer, investor, entrepreneur, gitu. Pasti dong ada yang paling lo kayak nyaman di mana? Paling nyaman, semuanya nyaman. Semuanya. Gak ada yang kayak lo paling gimana gitu? Gak ada, gue nyaman semua. Gue suka musik. Gue suka musik. Ya DJ ya gue suka banget dong gitu kan. Terus apa lagi, content creator, influencer, ya gue suka banget. Itu kan memang udah pekerjaan gue lama gitu, dan gue cuannya juga dan gue enjoy gitu loh. Gue doing photoshoot, doing ya apapun itulah, review brand segala macam, ya gue suka gitu kan. Ya jadi entrepreneur, investor ya of course lah, itu kan jangka panjang, kita kan dapat itu pekerjaan lah gitu lah yang bisa menjadi income stable kan buat lo kan. Gitu. Biasanya kalau orang tuh ada condong kayak misalnya kalau gue MC sama nulis gitu, gue biasa lebih condong ada ke nulis. Iya kan gitu, tapi cuannya lebih gede di MC, jadi kayak ada realistisnya, ngerti gak sih? Kalau mau idealis gue mungkin akan jadi penulis full gitu, tapi karena cuan ya udah kayak gue jadi MC, walaupun itu juga gue senang. Tapi kalau lo semua sama? Gue sama sih, gue enjoy doing semuanya itu, gue enjoy. Kalau misalnya gue ngeliat lo kan orangnya kayak santai, ya kan, super gitu. Gue penasaran, pernah gak sih ada orang tuh salah persepsi gitu sama lo? Ada beberapa. Apa aja sih yang orang salah persepsi sama lo? Jadi orang kalau waktu itu ngeliat kayak, wah ini setelah gue udah kenal sama dia ya. Gas, lu tau gak sih Gas? Gue dulu tuh awal-awal ngeliat lu nggak suka gue sama lu gitu. Kenapa bro, emang bro gitu kan? Iya lu gaya lu sih tengil, songong gitu, kayak nggak mau berteman sama semua orang gitu. Tapi ternyata pas sudah kenalan ngobrol,
Salah gue, ternyata lu orangnya sama aja. Lu santai, lu humble, lu bisa diajak bercanda, lu gampang berbaur dengan orang-orang baru, gak pilih-pilih teman gitu. Ternyata orangnya receh. Ya orangnya receh. Receh dan gaul. Jadi itu biasanya sering orang salah persepsi tuh lo tuh tengil, songong. Kalau belum kenal ya. Mungkin karena kasta lo tinggi banget kali guys. Ya kan lo di sini kan. Jadi orang-orang tuh ngeliat lo kayak takut-takut gitu. Lah. Sama lah, kita semua sama. Instagram gue aja baru di follow back. Ya iyalah. Gue kira gue soalnya gue dari kemarin gak ngecek Instagram. Oh gitu, gue kira tuh kayak gitu makanya. Gue ngeceknya soalnya cuman ini doang, Instagram Muse doang. Anjay. Oh 12 bisnis lo gimana? Ngecek juga. Oh ngecek juga. Cuman yang lagi gue cekin banget Muse. Soalnya Muse tuh keren banget. Anak gue ke-12 bro ini. Anak ke-12. Anak pertama kan Swell, ini anak ke-12. Bontot, spesial. Iya. Spesial nih, ini nanti pokoknya kita berharap Muse ini jadi media internasional. Amin, ya. amin. Jadi media internasional. Siapa tahu bisa punya TV channel sendiri, Muse Media TV. Iya, kan. amin. Bisa bikin event, who knows lah. Banyak tiba-tiba jadi Nataka ke IO ya kan, ya banyak banget peluangnya. Banyak lah. Apalagi banyak lah goalsnya ke depan. Gue percaya sih dengan lo dari 2018 ke 2020 bisa ngembangin 12 bisnis. Gue percaya nih kalau Muse di bawah tangan lo juga bisa lah internasional, bisa jadi IO dan lain-lain. Pasti lah gue doain. Terakhir guys dari gue ini pertanyaannya ya. Sebutin 3 hal tentang lo. 3 hal tentang gue? Satu kata aja. 3 hal tentang lo. Yang lo banget gitu. Gue banget ya. Bacot. Bacot Esmin tapi kayak berisik ya, bawel. Bukan annoying ya. Bukan annoying, bacot yang kayak berisik gitu. Ngomong mulu lu gitu. Terus apa lagi ya? Aduh gue bingung lagi. Apalagi? Coba nih kalau misalnya gue ya, mungkin kalau gue nih 3 hal tentang Suci. Penyayang. Coba lu apa? Penyayang. Penyayang, ramah, percaya diri. Oh percaya diri juga, gue percaya diri juga. Ikut-ikut aja enggak, gue percaya diri gila. Oke. Parah. Jadi daripada itu percaya diri. Ya, gue percaya diri, penyayang. Bawel gue. Lo percaya diri, bawel. Optimis. Yes, itu penting. Makanya bisnis lo jadi 12 karena nih orang. Karena gue optimis. Apa yang gue jadiin bisnis pasti akan bisa gede gitu. Gila, ternyata Ranggas Laksmana di balik kegaulannya ini punya 12 bisnis dan ternyata bukan modal dari orang tua. Ternyata kebanyakan modal sendiri dan pintar menabung, guys. Harus menabung itu penting, investasi itu penting. Iya, dan mindsetnya dia yang gue suka, makanya dia optimis. Dan kenapa itu juga kayak mindset lo yang ngebikin lo tuh sekarang bisnisnya jadi ada sebanyak ini gitu. Iya, bisa jadi. Iya. Ada yang terakhir, pesan terakhir mungkin buat teman-teman untuk yang mau mulai merintis bisnis gitu. Mungkin lo bisa kasih pesan apa aja buat mereka? Jangan takut buat memulai bisnis, karena kebanyakan orang itu kalau yang gue lihat, kalau dia mau mulai bisnis tuh yang pikiran pertama tuh langsung aduh gue mau bikin botol gitu misalkan. Cuan gak ya? Cuan itu akan datang dengan sendirinya kalau memang yang tadi gue bilang, lu jualan produk kayak itu jelas, lu arahnya nih marketnya maunya kemana, terus lu punya manajemen yang baik. Karena yang itu gue bilang, lu berjualan zaman sekarang tuh gampang banget dengan adanya digital gitu. Digital itu yang harus dimanfaatkan. Jadi jangan takut sih. Sama kalau misalkan satu lagi, kalau lu pengen punya bisnis nih, terus lu nggak pede nih, lu ditawarin bisnis sama orang nih, lu nggak pede, aduh gue join gak ya, karena gue nggak pernah bisnis nih, takut gimana gitu, atau gue takut ketemu partner yang umurannya lebih tua atau gimana. Kalau kata gue sih sikat aja bro. Keren, tepuk tangan dulu buat Ranggas. Karena hasil itu belakangan. Karena lu kalau mau berbisnis, semua orang juga maunya cuan, tapi kan semua ada proses, ada waktu. Nggak ada yang namanya instan bro. Instan cuman mie. Jadi sikat aja bro, jangan takut. Itu adalah sebuah saran dari orang paling gaul, Pangeran Gaul Jakarta Selatan yang punya 12 bisnis. Wow. Guys nih, ini pertanyaan terakhir dari gue nih. Dengan lo punya predikat Pangeran Jaksel dan bisnis lo banyak banget, itu mempengaruhi lo mudah gak sih dapet perempuan? Pasti kan cewek-cewek banyak banget yang ngantri sama lo kan? Enggak juga.
Iya, tapi dengan lo yang segininya masa sih kalau dideketin Rangga Laksmana tuh nolak tuh gue nggak percaya. Ada aja ditolak-tolak mah. Iya, lo kalau deketin gue juga gue sikat. Ah, iya. Lu udah punya pacar sih? Guys, jadi gimana? Kalau boleh tahu tuh gimana Nu? Percintaan lo gue juga kepo. Gimana tuh percintaan? Mantan lo gimana, banyak gak? Enggak. Ada berapa? Kan tadi, nih gue yakin nih kayaknya lebih baik dari bisnisnya. Kalau tadi bisnis lo tuh ada banyak kan, hampir ada 12. Mantan lu satu. Yang tinggalnya satu yang dianggap enggak lah anjir. Enggak lah, satu. Berapa ya? Ntar gue hitung dulu nih. Kan tadi kalau bisnis lo sebutin nama, kalau mantan gak sebutin nama, guys. Jangan. 6 enggak 7? Enggak tahu. Masa sih? Ini segituan. Gak percaya gue. 7 Lah, official kali. 7 8 official ya. Sisanya temen. Yang temennya ini berapa tuh kira-kira, banyak ya? Iya adalah. Enggak, lupa gue cuy. Jujur gue lupa sumpah. Lupa gue Beb. Lo terakhir deketin cewek kapan? Terakhir deketin cewek. Oh man, I think before pandemi ya. Before pandemi. Kenapa lo tersendat ya gara-gara? Habis pas pandemi di rumah doang, mau ajak pergi juga gak bisa. Lo bukan tipikal yang deketin DM Instagram. Enggak, gua. Ya, kayak react Enggak, gitu. gua gitu. Oh enggak gitu. Enggak Cara deketin lo itu gimana dengan status lo yang seperti ini gitu? Ya paling nyapa, yang ngajak ngobrol. Kalau memang ngobrol nyambung tinggal ajak pergi aja gitu ya. Oh, lo harus ketemu dulu kalau deketin cewek? Iya dong. Maksudnya kan ada aja yang DM Instagram kayak kenalan-kenalan atau enggak kayak minta kenalin gue dong sama cewek itu gitu. Oh enggak ada. Oh, lo langsung Paling aja gue minta kenalin cewek itu kan misalnya gue lagi siap sama teman gue, dia buat temennya. Atau misalkan dia kenal kayak cantik tuh gitu ya. Boleh lah kenalin gitu. Oh gitu aja. Lo dulu kalau paling lama pacaran berapa lama? Gue paling lama jujur pacaran setahun. Paling lama tuh Paling lama setahun. gue tuh setahun. Itu terus biasanya lo dengan 7 pacaran tuh biasa putusnya kenapa emang? Putusnya emang udah gak nyambung aja kali ya bisa dibilang. Bukan lo selingkuh? Enggak Banyak selingkuh. ceweknya? Enggak. Suka bosenan. Enggak bosenan Udah itu. kan? Enggak, udah gak ini aja, udah gak klop aja gak klop. Kalau kata orang-orang kebiasaan. Kalau gue pengen tahu ada gak sih yang paling berkesan gitu? Apa? Dari mantan-mantan lo? Ada lah pasti lah. Ada. Ada. Yang mana kalau boleh tahu? Yang itu deh. Ya gitu deh apa? Ya udah deh, lo gak usah sebutin nama. Gue cuma pengen tahu kenapa perempuan itu berkesan buat lo. Ya dia baik, dia pengertian. Aduh standar banget. Dia standar deh. ya. Standar baik. Maksudnya tuh dia bisa keep pengertian. up lah dengan kayak gua pergaulan gue yang suka pergi malam, terus gue suka akan teman-teman gue, ya dia pengertian, bukan yang jadi malah ngapain sih lo sama teman-teman mulu gitu, pergi malam mulu gitu. Gue nggak bisa tuh sama cewek-cewek yang kayak gitu tuh. Oh, lo sedangkan kan sedangkan kan kerjaan gue kan memang seperti itu kan, banyak ketemu orang, build network, terus hangout malam karena tempat-tempat gue kan malam-malam semua kan gitu. Gue nggak suka sih sama cewek yang terlalu posesif, dan kebetulan adalah nih orang pengertian lah sama gue lah. Oh gitu. Jadi paling pengertian di antara semuanya. Pengertian lah, dia baik lah gitu lah. Gue mau kesini mau kesana ya udah serah gitu. Oh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya emang dari tipe lo sendiri, ini mungkin kan lo single dong sekarang. Walaupun gue nggak percaya ya singlenya Ranggas tuh kayak gimana. Gue liat WhatsApp gue. Isinya cuma grup kerjaan doang. Sama temen-temen bro nongkrong yuk. Nah udah. Oke, jadi beneran lo kan single nih sekarang. Pasti cewek-cewek mungkin banyak yang penasaran guys. Kalau misalnya mau jadi cewek lo tuh kriterianya apa? Apakah harus influencer kah? Gue apa aja, gue gimana aja. Oke, ya tapi kalau misalnya dilihat-lihat nih dari mantan-mantan lo yang gue tahu, itu pasti kalau nggak influencer artis. Oke. Ya kan. Nah jadi sebenarnya tuh tipe lo tuh seperti apa? Temen lo yang gue deketin gak artis. Masuk gak tuh? Udah masuk lah. Ngeri ya? Udah nikah ngeri ya? Baik. Ngeri ya gak mau gue bahas lah ya. Gimana? Jadi tipe lo tuh kayak apa? Tipe gue gak punya tipe spesifik sih ya. Pasti ada lah guys. Aduh apa ya? Selain paras, iya, cantik. selain cantik. Terus gue sih suka sih cewek yang mau kerja ya. Oke. Cuman itu bukan wanita karir juga sih. Maksudnya ya lu mau kerja lah gitu, bukan yang cuman mau gue cuma menjadi ibu rumah tangga gitu. Gue mau transfer ya per bulan buat belanja gitu. Gue gak mau gitu-gitu tuh. Gue memang suka perempuan yang hardworking, mau kerja, dan ya itu tadi gue bilang, maksudnya cewek yang gak posesif lah ibaratnya. Selain paras ya.
Benar. Tapi gue juga gak suka sih guys diposesifin. Posesifin itu Karena gue paling juga aneh. gak posesif. Karena kan gue juga kerja ketemu orang-orang gitu kan. Nah kalau misalnya lo tadi. Yang nggak percaya gitu kan. Iya Males juga sumpah. Kalau lo suka yang kerja keras, kalau gue suka cowok-cowok pintar kali anjing. ya. Ya pinter juga lah ya. Iya yang kayak. Tapi pinter bonus lah ya. Iya ya kerja keras juga lah. Makanya nih Pak. Ya tetap cantik nomor 1. Nah seberapa penting sih emang fisik buat lo guys? Ya penting lah. Itu paling penting. Penting lah. Pernah nggak lo kayak naksir sebenarnya kalau menurut orang-orang kayak biasa aja tuh cewek? Ada aja. Ada aja. Tapi menurut lo oke? Menurut gue oke. Menurut gue lucu orangnya. Oke. Standar iya lo kalau misalnya disebut nih di list nih satu-satu lo jiper deh. Gue mau daftar jadi ceweknya Rangga saja tuh udah jiper dulu kan. Enggak lah. Nih ya udah tadi kan gue bilang ini pertanyaan terakhir tapi ini terakhir nih. Gue penasaran banget. Apa yang membuat perempuan itu spesial kalau punya pacar kayak Ranggas? Waduh. Misalnya apa gitu? Contohnya gimana? Biar gue dapet gambaran. Oke, misalnya kalau lo tanya gue nih Ya. apa yang spesial ketika pacar gue dapat pacar seorang suci gitu? Nah. Karena gue orangnya nggak posesif, Oke. gue penyayang, Oke. dan gue mau diajak susah-susah itu termasuk spesial nggak sih? Gimana? Maksudnya kayak mau bangun dari awal misalnya dia nggak punya duit atau apa gitu. Nah gue pengen tahu dari sisi lo tuh apa yang membuat perempuan itu tuh spesial ketika dia itu punya pacar kayak lo. Apakah lo romantis kah? Atau Aku romantis. setia gitu? Aku romantis. Romantis. Aku setia. Romantis, Aku setia. Gue mau jawaban yang lebih tidak spesifik. Aku tidak posesif. Cewek gue mau ngapain aja terserah asal ngabarin gitu. Jadi mau jungkir balik kayak lu mau pergi sama siapa gitu ya, cowok misalkan sama siapa ya nggak apa-apa asal lu ngabarin gitu. Jadi itu Itu aja. romantis, setia. Dan gak posesif. Oke ditunggu ya. Gue gak posesif loh. Ditunggu lamarannya CV-nya ya ke Instagram Ranggas Laksana. Gue susah juga gak apa-apa. Mau susah gak apa-apa. Gue makan pinggir jalan gitu juga gak ada masalah. Gak ada masalah. Gue bukan yang harus makan high class gitu sama perempuan, gak juga. Oh masa sih? Oh berarti kalau gue ngeliatnya di Instagram kayak gitu. Di Instagram. Ayo, makanya ternyata ini sisi dari Ranggas, ternyata dia romantis guys. Gitu. Thank you so much Ranggas yang sangat menginspirasi. Amin bisa menginspirasi orang-orang. Gue juga jadi di pengen luar bisnis sana. habis ini. Iya dong, harus dong. Iya, oke deh. Dan jangan lupa nanti subscribe channel dari Muse Media dan follow Instagramnya. Dan gue Suci Patia. Gue Rangga Saksmana. Buat kalian yang single, perempuan-perempuan, boleh DM saya. Gak lah, ada channel intermezzo bro. Keren banget penutupnya.